Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Darwin Damian Setanggang. Aku kelas 11 dari SMAK Penabur Semarakan Bekasi. Halo, nama aku Grace. Aku kelas 11-1 dari SMAK Penabur Semarakan Bekasi. Halo, nama aku Grace Michiko, panggilan aku Michiko. Aku dari kelas 11 dari SMAK Penabur Semarakan Bekasi. Kalau cerita-cerita tentang nafza, aku pasti sering dengar, soalnya di sekolah aku sering ada seminar-seminar gitu yang jelasin tentang bahaya nafza dan pergaulan-pergaulan. Tapi aku sering dengar cerita-ceritanya mungkin dari teman-teman sama dari berita. Kalau dari berita kayak orang-orang yang terpengaruh nafza, habis itu akibat-akibatnya mungkin gitu. Kalau yang bikin aku penasaran mungkin kayak kenapa sih mereka bisa terpengaruh sampai terjerumus gitu? Ya, sebenarnya kalau paling banyak lihat sih di media sosial ya. Terus kayak pasti dampaknya negatif-negatif dari masa depannya yang hancur, sekolahnya berantakan, seputaran gitu. Kalau teman-teman nge-up soal narkoba sih kebetulan nggak pernah ya. Tapi dari yang terakhir pelatihan peer educator rame-rame tuh yang bareng sama penabur-penabur lain, itu aku jadi kepo sama nafza. Ternyata narkotika itu banyak banget, nggak cuma satu jenis doang. Dan itu tuh ternyata bahaya banget karena kemarin kami dikasih tunjuk juga korban-korban yang udah rehabilitasi. Dan menurut saya itu tuh sebenarnya bahaya banget dan nggak cocok banget untuk usia kita dan kedepannya juga. Jujur aku belum nggak pernah diajak gitu sih, cuma misalkan diajak, aku mungkin nggak akan hiraukan itu ya. Mungkin habis itu aku juga ngajak teman-teman buat nggak terpengaruh ke situ, soalnya berbahaya juga mungkin. Kalau aku sama teman-teman aku sih biasanya ya bahasnya yang benar-benar aja ya, kayak nanti lulus SMA ini mau kemana gitu-gitu, atau enggak mungkin drama seputaran yang ada di sekolah ini. Tapi kalau misalnya aku sendiri, teman aku sih belum pernah ya aku alamin ada yang ngajak yang enggak. Cuma kalau misalnya benar terjadi, aku rasa aku bakalan bilang enggak, terus kayak bakalan nasehatin dia lebih lanjut, kayak dampak-dampak dari hal-hal negatif tersebut. Kalau topik-topik yang paling seru sih bahas pelajaran. Tapi pasti ada aja sekali atau dua kali gitu keselip ya. Yang namanya kayak namanya anak muda kan, mau coba-coba hal-hal baru gitu, hal-hal negatif gitu. Tapi ya biasanya kami langsung kayak, aduh jangan deh, kan nggak boleh. Itu aku biar nggak terpengaruh oleh hal-hal negatif, biasanya aku ingat kata-kata mama sama papaku. Soalnya mama suka, kayak aku ingat mama kalau aku kan dulu sering melakukan kesalahan yang bikin mama sedih. Jadi mungkin aku ingat itu aja sih, biar mama sama papa nggak kepikiran. Nah, kalau aku sendiri ya, dari kecil tuh orang tua aku udah kayak nganamin aku nilai-nilai Kristiani. Jadi aku tahu batasan-batasan, terus kayak aku lumayan tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang boleh diikutin, yang mana yang enggak. Jadi kayak aku sendiri tuh bisa bedain gitu, kayak kalau misalnya aku ngelakuin ini, akibatnya jadi kayak mana gitu. Yang pastinya karena itu nggak sesuai sama ajaran agama. Mau di semua agama hal kayak gitu tuh nggak diperbolehkan dan pasti melenceng banget. Dan hal lain yang aku perhatikan juga itu untuk masa depan aku, karena sekalinya kita udah nyoba pasti kita bakal nggak bisa lepas. Sekalipun lepas masih ada tetap efek yang membekas dalam diri kita sendiri gitu. Mungkin yang pertama-tama kita jauhi pergaulan-pergaulan negatif dulu, cari lingkungan yang sehat. Habis itu kita bisa mempersibuk diri sama kayak mencari hobi-hobi. Habis itu jauhi kayak waktu kosong gitulah yang bisa buat kita berpikiran negatif. Sebenarnya sih kalau menurut aku anak-anak itu tuh harus diberikan pendidikan lebih lanjut. Jadi kayak harus dikasih tahu nih dampak-dampaknya apa, terus harus diberikan mungkin kayak aksi preventif agar tidak melakukan hal-hal buruk tersebut seperti terjerumus ke narkoba. Ganti kegiatan-kegiatan negatif dengan hal-hal positif, karena sebenarnya masih banyak banget di usia produktif kita, terutama di usia belasan ini, masih banyak banget hal yang bisa kita lakuin selain mencoba narkoba. Masih banyak hal positif kayak misalnya kita bermain olahraga, bermain alat musik dan lain sebagainya, itu tuh lebih keren aja gitu dilihat sama orang-orang. Jadi kita sebagai
masyarakat yang baik, kita bisa mencoba untuk mensibukkan diri kita untuk membuat hal-hal yang bermanfaat di lingkungan kita. Jangan sibukkan diri dengan hal negatif, juga jauh-jauhin aja yang negatif. Nah, kalau pesan aku sih, kita semua tuh harus tahu apa yang kita pilih sekarang itu bakalan berdampak di kehidupan kita di depannya nanti. Jadi kayak kita harus pilih pilihan yang baik-baik aja, yang jangan yang aneh-aneh deh, jangan ikut-ikutan gitu. Narkoba nggak bikin keren, narkoba cuman merusak masa depan.